Julham Imran. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah. Kesulitan masuk lewat laptop ya. Iya. Mbak Sela bisa bantu sharing bahannya. Siapa? Yang tadi saya kirimkan. Siapa? Yang ini Pak ya? Ya, mungkin saya akan secara cepat saja karena ini ya. Monggo Pak, kami persilakan. Biasanya bisa masuk langsung. Ya, oke. Oke, baik. Saya akan secara cepat menyampaikan beberapa hal terkait dengan prospek budidaya lobster air tawar. Baik, berikutnya langsung Pak aja. Berikut aja. Next Pak, next. Ya, oke. Langsung aja Pak, langsung terus. Ya, next aja Pak. Itu profil tentang CMU Biotrop ya. Bahwa kami memang konsen dengan salah satunya adalah kegiatan budidaya lobster air tawar yang dilakukan oleh Aquatic Laboratory di sini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sela pengalaman tentang budidaya lobster air tawar. Paling tidak kita ada 2 jenis. Silakan berikutnya Pak. Berikutnya Pak, next. Berikutnya. Nah ini udah tadi next. Oke, itu Pak. Sebelumnya Pak, bentar Pak. Sebelumnya. Nah, sebelumnya Pak, bukan yang ini Pak. Yang tadi Pak, yang peta sebaran. Sebelah dunia Pak. Ini. Nah, oke, di situ. Nah, kalau kita perhatikan Indonesia itu masuk dalam 2 area sebaran, yaitu area oriental kalau kita perhatikan ya dari sisi sebarannya. Nah, artinya ini memang masuk di daerah Khatulistiwa, tapi begitu di Indonesia bagian tengah dan bagian timur, maka sebaran lobster air tawar di Indonesia itu masuk di wilayah Australia, ya, Australisian. Oke Pak, berikut Pak. Nah ini berikut tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sela soal sedikit persyaratan kualitas air, saya kira sudah dijelaskan. Bisa berikutnya Pak. Nah sebenarnya kalau tadi di laptop bisa dimunculkan, saya ingin tunjukkan kenapa memang sebenarnya kita perlu saat ini lebih fokus kepada lobster air tawar, karena memang budidaya lobster laut itu belum bisa kita lakukan ya. Di video ini sebenarnya bisa kita lihat, tapi nggak bisa diklik Pak itu ya, karena filenya bukan file PPT ya. Di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya kita masih mengandalkan bibit dari alam untuk lobster air laut gitu ya. Dan salah satu tempatnya adalah ada di Teluk Bumbang, ya itu yang ingin saya tunjukkan, sehingga potensi lobster air tawar itu menjadi sangat primadona saya kira. Berikutnya Pak. Berikut. Oke, ini beberapa masalah berkaitan. Oke, nah ini kita lihat bahwa pada kondisi hidup memang harga dari lobster air tawar masih lebih rendah kalau kita bandingkan dengan lobster air laut. Di angka sekisaran antara 150 sampai dengan 220.000 per kilo pada ukuran 5 sampai dengan 9 ekor kalau kita perhatikan. Ini sekedar memberikan satu gambaran. Berikutnya. Bisa oke. Nah, kita juga tahu bahwa harga hidangan lobster air tawar itu jauh lebih rendah memang. Ya, kalau kita perhatikan di sini 200 gram itu di angka 115.000. Tetapi kalau kita perhatikan lobster air laut itu per gramnya bisa mencapai 112.000 per 100 gram. Itu tentunya harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan lobster air tawar. Berikutnya Mbak. Berikutnya. Nah, tadi dikasih ceritakan juga soal gizi dan manfaatnya ya. Nah, yang paling penting di sini pertama kalau kita lihat adalah omega 3, menghilangkan rasa stres dan kecerdasan ya. Di samping ada vitamin-vitamin yang lain. Dan bagi kita laki-laki kalau makan lobster itu bagus ya, karena kandungan seng yang itu bisa meningkatkan vitalitas ya. Tapi jangan makan bulan puasa Pak, bahaya Pak. Nanti siang-siang kalau meningkat vitalitasnya cukup berbahaya gitu. Apalagi kalau yang sedang merantau gitu. Baik, berikutnya.
melihat potensi pasar internasional, ya, maka kita perhatikan proyeksi dari 2020 sampai dengan 2014 ini cukup lumayan tinggi dengan incremental growth sebesar 743,19 US dollar begitu ya. Ini menarik saya kira kalau kita lihat pangsa pasar luar negeri gitu ya. Nah, sementara kontribusi pasar dunia yang di sini kalau kita perhatikan negara sasaran itu yang pertama adalah Amerika ya 13 sampai 15%. Kemudian Rusia 12% sampai dengan 13%, kemudian Saudi Arabia 11% sampai dengan 13%, dan Kanada 6% sampai dengan 7%. Nah, sementara Indonesia itu baru bisa memenuhi sekitar 4 sampai dengan 5% saja. Ya, dengan sasaran Korea, Jepang, dan Singapura. Jadi sangat kecil sekali kalau kita perhatikan. Secara internasional kita berada di urutan ke-12 masih. Ya. Baik, berikutnya. Nah, yang menarik sebenarnya adalah ini contoh saja bahwa ketika kita melakukan analisis usaha, ini contoh untuk misalkan untuk kegiatan pendidikan dari mulai pengolahan induk, benihnya ditetaskan kemudian sampai mencapai 2 inci yang dilakukan di Sukabumi misalkan ya. Nah, usahanya skala kecil, satu siklus dia bisa 4 sampai dengan 5 bulan sampai dengan dia 2 inci ya. Usia teknisnya adalah 10 tahun, bekerja 2 orang cukup, skala usaha perlu 12 kolam yang berukuran tertentu. Nah, artinya ketika itu bisa kita sepakati untuk lakukan budidaya, maka di sini perlu dihitung kelayakan usaha dulu dengan secara finansial. Berikutnya Pak, cepat saja karena waktu. Nah, ini bisa diperhatikan bahwa beberapa item yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan analisis usaha, ya, baik itu untuk investasi, nah kemudian juga ada biaya investasi, ya, seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa total yang dibutuhkan adalah sekitar 68 juta sekian. Ini pada tahun 2018 ya cara hitungannya. Berikutnya. Nah, oke, ini biaya reinvestasi. Berikut Pak, berikut aja. Nah, ini adalah biaya untuk reinvestasinya, dan yang di bawah adalah kira-kira biaya operasional. Nah, oke. Nah, kemudian ada juga biaya tetap tadi disampaikan, ada perawatan kolam, gaji pegawai ya, itu biaya tetapnya. Nah, dari financial analysis menunjukkan bahwa baik itu NPV, benefit cost ratio-nya, kemudian IRR dan PBB-nya, itu menunjukkan bahwa kegiatan budidaya lobster itu sangat layak semuanya ya. Wah, kalau usia teknis dia 10 tahun, maka sebenarnya modal itu bisa kembali 4,04 tahun. Jadi 4 tahun lebih sedikit ya. Dia bisa kembali modal kalau misalnya diusahakan dalam skala yang dilakukan oleh yang di Sukabumi misalkan. Oke, berikutnya. Nah, usaha rumah tangga saya coba search bisa googling. Sebenarnya dengan modal 5,8 juta silahkan saja dilakukan, termasuk seperti model yang dilakukan oleh CME Biotrop ya, tapi sangat-sangat kecil tentunya ya. Ini sebagaimana informasi yang saya dapatkan ya, paket yang mereka berikan bisa ada 9 akuarium misalkan ya, kemudian juga diberikan sampai dengan 5 betina 3 jantan ya. Nah, artinya kalau usaha pendidikan ini dilakukan sampai usia 2 inci itu perlu waktu 4 sampai dengan 5 bulan. Sementara sampai dengan usia konsumsi perlu waktu 4 sampai dengan 5 bulan. Artinya untuk saat ini 10 bulan itu sudah bisa meraih keuntungan walaupun skalanya sangat-sangat kecil. Mungkin ini mikro ya. Berikutnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Sela bahwa pentahapan dari aktivitas budidaya saya kira. Oke, berikutnya. Nah, jadi itu mungkin gambaran umum dari saya kenapa kira-kira budidaya lobster itu menjadi penting ya. Proses teknis tadi sudah dijelaskan oleh Sela. Nah, kegiatan training online untuk budidaya lobster ini secara virtual memang agak sangat sulit ya untuk kita
sampaikan kecuali mungkin dalam bentuk video mungkin bisa lebih dipahami karena selama ini Biotrop itu selalu melakukan kegiatan training face to face kemudian langsung mempraktekkannya di laboratorium maupun di lapangan yang ada di Biotrop ya. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan slide ini bisa bermanfaat untuk bahan sharing knowledge pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Farid, silakan. Terima kasih Pak Jul, luar biasa materi kita hari ini. Semoga peserta dengan segala keterbatasannya ini kemarin tadi karena suara Mbak Sela yang kecil, mungkin. Nah, kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk sharing. Tadi saya lihat di chat pertama Pak, baik Pak Jul ataupun Mbak Sela, peserta ada yang bertanya, kalau mau beli indukan atau benur atau anakan itu, pertama beli di mana, yang kedua kira-kira harganya berapa Pak? Silakan Pak. Stella bisa dijawab untuk sumber induknya. Jadi kalau untuk bibit sendiri itu sebenarnya kita menyediakan, gitu. Cuman untuk daerah mana dulu? Karena kita keterbatasan kalau misalnya di luar dari Pulau Jawa itu akan ada karantina. Nah, kita masih belum bisa untuk menyediakan persyaratan untuk karantinanya. Tapi kalau misalnya untuk daerah Jawa Barat atau misalnya masih bisa dijangkau untuk pengiriman, itu biasanya kita layani seperti itu. Dan untuk biasanya kalau harga itu untuk size 2 inci, 3 inci itu kisaran 2.500 sampai 4.000. Tapi kalau misalnya untuk indukan, ini kita ngomongnya 3 jantan sama 5 betina itu biasanya kalau indukan yang size 4 sampai 6 inci itu kisaran 200.000 sampai 400.000. Itu sudah dapat 3 jantan sama 5 betina. Kalau untuk yang konsumsi ya variasi harganya, ada yang size 25 ekor per kilo, ada yang 15 ekor per kilo, ada yang 10 ekor, itu kisaran yang 150 sampai 200 up ke atas. Seperti itu Pak. Oke. Ya, jika sudah ada yang berminat, nanti bisa langsung kontak ke Mbak Sela ya, tidak langsung ke Pak Jul, ke Mbak Sela saja. Pak Jul itu bosnya. Pak Jul, rencana semula kemarin Syameo Pak Gatot itu pernah mengajak kami waktu di Thailand itu untuk diadakan diklat tentang lobster di Biotrop. Waktu itu Pak Gatot memprogramkan kita akan training selama 6 hari dengan biaya tertentu. Cuma karena situasi tiba-tiba pandemi seperti ini, akhirnya program itu di-cancel atau diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti ketika sudah normal, Biotrop akan kembali membuka program itu untuk pelatihan kawan-kawan guru atau gimana Pak? Insya Allah Pak, kita buka kembali ya, karena ini sudah menjadi komitmen kita untuk meningkatkan ketahanan pangan dari sisi perikanan, dan salah satunya yang punya nilai ekonomis penting adalah lobster air tawar gitu ya. Nah, jadi kita akan buka kembali kepada guru SMK, baik itu yang terkait langsung dengan budidaya ikan terutama lobster, maupun barangkali teman-teman guru SMK yang memang berminat ya untuk mendapatkan satu hard skill untuk melaksanakan kegiatan budidaya, baik itu lobster konsumsi maupun lobster hias gitu, yang selama ini memang sudah kita produksi di Siame Biotrop gitu Pak Farid gitu ya. Ya, terima kasih Pak Jul, itu sudah memberikan informasi yang luar biasa karena kami sangat tertarik untuk mengkaji atau menggeluti yang baru ini. Ada juga pertanyaan dari Pak Haryadi ini Pak Jul, kenapa sih kalau ikan udang lobster ini yang air tawar lebih murah daripada air laut? Apakah hanya tren yang dikategorikan baru atau bisa dikatakan kalah lezat atau kalah bervitamin dengan ikan yang dari laut atau gimana Pak? Ya,
Pertama, saya kira persoalan kebiasaan dari masyarakat mengkonsumsi lobster, di mana memang lobster air laut itu lebih populer terlebih dahulu. Itu yang pertama. Nah, kemudian dengan meningkatnya permintaan, ya ini berlaku hukum ekonomi, permintaan lobster air laut itu cukup lumayan tinggi, ya, cukup lumayan tinggi. Kalau gizi tidak terlalu berbeda jauh, saya kira. Nah, hanya saja lobster air laut itu sampai dengan saat ini masih mengandalkan dari aktivitas perikanan tangkap atau hasil tangkapan dari para nelayan, dan nangkapnya memang relatif sulit, saya kira, ya. Dan setiap jenis pun harganya berbeda-beda, seperti tadi yang saya sampaikan di dalam grafik. Harga tertinggi itu adalah lobster mutiara, ya, lobster mutiara. Nah, kalau misalkan bibit ukuran 2 inci saja untuk lobster air tawar itu hanya 2.000 sampai dengan 2.500 per ekor per 2 inci, maka lobster air laut untuk lobster jenis mutiara itu harganya bisa mencapai 45.000 per ekor. Itu kondisi harga pada saat saya lakukan penelitian di Teluk Bumbang di Nusa Tenggara Barat, ya, di Lombok Utara begitu, ya. Nah, jadi memang tren permintaan saya kira memang kecenderungannya lebih kepada lobster air laut gitu. Nah, sementara kegiatan lobster air tawar sudah bisa kita budidayakan. Nah, segala sesuatu yang sudah under kontrol manusia, otomatis kan harganya pasti akan relatif bisa kita turunkan karena dia tidak tergantung kepada bibit alam, ya. Sebagaimana kita ketahui saat ini pun di alam kondisi stoknya itu sudah sangat menurun. Sebagai contoh misalkan di Pulau Semelu misalkan, yang dulu mantan Menteri Kelautan menjadi sasaran penangkapan lobster di sana dari masyarakat, itu kondisinya udah sangat menipis stoknya. Jadi hukum alam berlaku, semakin sedikit yang bisa diperoleh, tentunya harganya pun semakin mahal gitu, ya. Nah, kita ketahui satu porsi di Hong Kong bisa mencapai 1.200.000-an. Itu satu porsi di Hong Kong untuk jenis lobster mutiara misalkan. Di samping jenis-jenis yang lain, bambu, kemudian pasir, kipas, ya, batu, Pakistan. Nah, tentunya itu jauh lebih murah sedikit dibandingkan dengan mutiara. Walaupun demikian, dia masih di atas harga lobster air tawar, saya kira. Gitu, Pak Farid. Baik, terima kasih Pak Jul. Kita lihat lagi ada pertanyaan dari peserta. Baik, Pak Jul. Atau Ya, baik. Mbak Sela, ini ada pertanyaan lagi dari peserta. Untuk shelter pemeliharaan lobster yang paling bagus pakai apa? Apakah pipa, apakah bambu, atau jenis lainnya? Mohon informasi tambahan, Pak. Mbak Sela dijawab. Ya, shelternya Mbak Sela. Selama ini kita pakai paralon. Oke. Ada yang lain yang bisa bagus? Jadi memang kalau untuk umumnya kita menggunakan pipa. Jadi karena pipa itu kan biasanya kita dapat, jadi ada yang menggunakan pipa bekas gitu. Tidak pasti yang pakai pipa baru, Bapak Ibu. Jadi pakai yang pipa bekas itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, setelah beberapa penelitian juga menggunakan berbagai macam jenis atau berbagai rasio perbandingan, terus berbagai bentuk, tata letak, itu penelitian tentang shelter untuk lobster itu memang yang terbaik adalah menggunakan pipa. Gitu. Terus untuk ukurannya Mbak Sela, apakah kita nyimpennya saat dia masih 2 cm itu sudah kita siapkan yang untuk ukuran saat panen atau gimana untuk pembesaran? Jadi kita sesuaikan, kalau misalnya untuk yang bibit 2 inci, memang ukuran pipanya itu yang kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya jangan sampai istilahnya kayak pembesaran atau ukurannya, panjangnya juga perlu kita perhatikan gitu, sesuai dengan ukuran panjangnya si lobster, sesuai dengan diameternya si pipa itu sendiri gitu. Jangan sampai nanti pada saat kita potong-potong pipanya ternyata
lobsternya setengah dari bagian tubuhnya tidak masuk atau bahkan tidak bisa masuk sama sekali seperti itu juga harus diperhatikan sebenarnya Pak. Jadi kita saya tambahkan Silakan, yang saya amati di laut terkait dengan habitat dari lobster itu sendiri ya. Nah, pada saat tadi disebut dengan istilahnya buraya gitu ya, masih masa juvenil, maka lobster itu juga dia akan mencari perlindungan dia. Nah, artinya apa yang saya temukan di lapangan untuk kasus lobster laut, di mana para nelayan penangkap ikan itu menggunakan waring, kemudian ditempelkan kertas yang dibentuk seperti kipas ya. Artinya si lobster tersebut akan menjadikan kipas tersebut sebagai shelternya, sehingga dia akan terlindungi dari pemangsanya. Nah, karena memang pada saat kecil dia bersifat plankton, sehingga pemangsanya itu sangat mudah untuk dia memangsa dari lobster yang ukurannya sangat kecil ya. Nah, barangkali metode ini nanti bisa dicobakan nanti di biotrop terkait dengan juvenil yang barangkali sebelum dia masuk kepada pipa-pipa yang lebih besar. Nah, setelah pada fase molting, nah ini menjadi penting karena dia lobster biasanya akan saling kanibal kalau makanannya kurang gitu. Nah, kenapa kemudian dia diperlukan pipa? Itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada lobster juga pada saat dia melakukan molting. Selama makanannya cukup, barangkali kanibalisme ini akan berkurang begitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oh, jadi intinya itu untuk perlindungan diri, Pak ya? Salah satunya untuk perlindungan diri karena di alam kalau di laut pun dia akan bersembunyi di bawah-bawah karang ya. Karang tidak mesti harus terumbu karang, tapi adalah karang yang dia adalah tidak menghasilkan terumbu. Dia tidak menghasilkan CO2 misalkan, itu dia juga bisa berlindung di sana. Ya, berarti dengan kata lain ketika saya sebagai guru mau melakukan pemeliharaan, pembesaran, beli dari bibit ukuran 2 cm, 2 inci Pak, 2 inci, berarti saya harus rutin juga mengganti shelter-shelter itu ya, sesuai dengan pertumbuhan dari udang itu sendiri Pak ya? Saya dalam kan 4 bulan toh. Terkait habit yang ada di di akuarium kita gitu ya, karena kan kita tidak menggunakan shelter pada saat juvenil tadi Pak ya, itu langsung shelter ukuran pipa tertentu kalau nggak salah. Berapa ukurannya itu Sheila, ukuran yang digunakan? Apakah 2 inch apa 3 inch tuh? Silakan Pak Sheila. 3 inch. 3 inch ya, 3 inch gitu. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan dari artinya pada saat juvenil dia tidak digunakan shelter seperti pipa tersebut Pak. Cuma teknik penangkapan ikan ya yang dilakukan di kasus udang itu mereka menggunakan kertas dibentuk seperti kipas. Jadi juvenil dia akan berlindung di situ. Nah, ide itu bisa kita coba terapkan nanti ketika misalkan dilakukan untuk lobster air tawar Pak. Gitu. Terima kasih.